dosen pengampu mata kuliah Etika Pemerintahan, yang mana hari ini saya akan menyampaikan beberapa konsep dari silabus dari RPS, yaitu RPS Etika Pemerintahan. Saya mengangkat tema melawan korupsi dengan membangun bangsa berintegritas. Nanti saya ada beberapa menyampaikan materi, dimohon kepada mahasiswa nanti untuk mencatat apa saja poin-poin yang nanti kita bahas atau diskusi ketika saya sudah memaparkan materi ini. Oke. Yang pertama itu kita harus tahu dulu sebenarnya apa arti korupsi. Korupsi itu berasal dari kata corruptus ya, yang berarti kebusukan, kebejatan dan ketidakjujuran. Secara konseptual, korupsi menggambarkan kondisi di mana seorang penyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya demi kepentingan pribadi, bisa dikatakan tidak jujur. Mungkin mahasiswa sekalian sudah sering mendengar kata korupsi ya, apalagi di negara kita. Untuk membahas korupsi ini tidak ada ujung-ujungnya. Kemudian definisi hukum di sini yaitu penyalahgunaan wewenang jabatan atau keuangan secara tidak sah untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok atau keluarga dengan merugikan kepentingan pribadi dan negara. Ini kembali lagi, korupsi itu tidak hanya mencelakakan diri sendiri ya, tapi juga bisa mencelakakan keluarga ya, negara, terutama masyarakat. Jadi untuk makna korupsi itu lebih kurang seperti itu, yaitu sangat buruk dipandang sama masyarakat. Oke. Bentuk-bentuk umumnya yaitu ada penyuapan, penggelapan, dan gratifikasi dan pemerasan serta pemerasan. Nah, kalau penyuapan itu yaitu memberi atau menerima imbalan untuk mempengaruhi keputusan. Kalau penggelapan itu mengalihkan aset negara menjadi milik pribadi. Kemudian gratifikasi itu pemberian tidak sah kepada pejabat. Dan terakhir pemerasan itu memaksa orang lain untuk memberikan sesuatu secara tidak sukarela. Demikianlah bentuk-bentuk umum ya yang terjadi, yang ada di negara kita, yaitu terutama permasalahan korupsi, yang mana ya yang sering terjadi di sini adalah kita temukan ada penyuapan ya. Penyuapan itu berbagai macam ya yang kita rasakan kalau kita melihat kasus-kasus korupsi. Kemudian ada penggelapan, ada gratifikasi, kemudian ada pemerasan. Pemerasan itu bisa dikatakan secara paksa ya, secara paksa. Oke, lanjut kita ke contoh praktek korupsi di Indonesia, praktiknya ya. Korupsi ini hadir dalam berbagai bentuk yang seringkali tidak disadari oleh masyarakat umum atau awam ya. Memahami contoh-contoh nyata ini paling agar kita dapat lebih waspada dan kritis ya. Yang pertama itu korupsi anggaran proyek. Wah, ini menarik, apalagi korupsi anggaran proyek itu ya. Kalau saya baca-baca, saya lihat kasus di negara kita ini udah luar biasa ya. Itu tidak awam lagi, itu tidak heran lagi bagi kita masyarakat. Oke, yang pertama itu korupsi anggaran proyek, markup harga, pengurangan spesifikasi material, dan pengalihan dana proyek infrastruktur atau bantuan sosial untuk kepentingan pribadi oknum pejabat. Oke, dari makna ini aja kita udah tahu ya, korupsi anggaran proyek ya. Pokoknya bagi saya itu tidak heran lagi ya, sering terjadi di negara kita. Yang kedua, suap dalam pelayanan publik. Pemohonan layanan publik sering dipaksa membayar uang pelicin ya untuk mempercepat proses administrasi perizinan atau mendapatkan hak yang harusnya sudah menjadi kewajiban. Nah, ini saya garis bawahi juga ya. Saya tidak bisa menyalahkan korupsi ini kepada aparat semuanya. Saya pernah bertanya kepada masyarakat, sebenarnya orang di pemerintahan itu tidak meminta uang, tetapi karena kita masyarakat sangat butuh cepat ya, karena administrasi kita itu kan butuh proses ya, semua administrasi itu butuh proses.
mereka inisiatif untuk membayar aparat tersebut, tapi sebenarnya itu bukan permintaan ya, tapi untuk sekarang ya, tapi nggak tahulah untuk daerah-daerah lain. Itu pengalaman saya, masih ada sering terjadi, tapi saya tidak bisa menyalahkan sepenuhnya kepada aparat. Kemudian KKN dalam jabatan politik, yaitu kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam menempatkan jabatan politik, menempatkan kerabat atau kroni tanpa mempertimbangkan kompetensi demi melanggengkan kekuasaan. Yang keempat ada gratifikasi ilegal, di mana pemberian hadiah, fasilitas atau keuntungan kepada pejabat yang disamarkan sebagai bentuk aspirasi, padahal tujuannya untuk mempengaruhi kebijakan atau keputusan publik. Nah, ada 4 contoh ya yang saya berikan di sini. Nanti kita bahas lagi secara mendalam. Kemudian dampak destruktif korupsi. Korupsi ini bukan kejahatan tanpa korban ya. Setiap rupiah yang dikorupsi adalah hak rakyat yang dirampas, dan setiap kebijakan yang dimanipulasi adalah masa depan yang dicuri dari generasi mendatang. Yang pertama itu ada pemiskinan massal, yaitu dana publik yang seharusnya membangun infrastruktur kesehatan dan pendidikan. Korupsi memperlebar jurang ketimpangan ekonomi dan membiarkan rakyat kecil dalam kemiskinan. Kemudian ada pelanggaran demokrasi, yaitu korupsi yang merusak demokrasi dengan membeli suara, manipulasi pemilu, dan menundukkan hukum demi kepentingan segelintir elit berkuasa. Yang ketiga ada normalisasi budaya korup. Nah, ketika korupsi tidak ditindak secara tegas, ia akan perlahan menjadi budaya yang diterima sebagai hal biasa, merusak nilai-nilai kejujuran dalam masyarakat negara kita. Yang keempat ada hilangnya kepercayaan publik. Masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi negara, menghambat partisipasi warga, dan melemahkan legitimasi pemerintahan secara keseluruhan. Oke. Kemudian ada kebijakan anti korupsi di Indonesia nih, ada nih peraturannya, ada beberapa ya kebijakan yang tertera. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 31 1999, yaitu Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai landasan hukum untuk pemberantasan korupsi di Indonesia. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 20 2001, revisi dari pengaturan undang-undang korupsi yang mencakup pengaturan lebih ketat tentang gratifikasi. Kemudian ada pembentukan KPK, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, dibentuk sebagai lembaga independen dengan kewenangan penyadapan, penyidikan, dan penuntutan. Ada yang keempat tata kelola transparan, dan yang kelima ada pengawasan publik. Ini nanti kita bisa melihat atau bagaimana urutan ya kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudian ada peran etika dalam meminimalisir korupsi. Ya, ada nih peran juga di dalam pemerintahan. Yang pertama yaitu integritas, yang kedua transparansi, yang ketiga tanggung jawab sosial, dan yang keempat adalah kepemimpinan yang teladan. Kalau kita lihat di sini keempat-empatnya itu memang bisa meminimalisirkan untuk korupsi di negara kita, tetapi kenyataan di lapangan ya ini bisa dikatakan bukan meminim, tapi berbagai teori yang sudah dikeluarkan atau kebijakan, tapi masih ada tindakan korupsi. Nah, sangat sayang sekali ya. Apalagi integritas. Di sana integritas adalah konsistensi antara ucapan dan perbuatan ya, sesuai apa tidak, transparansi, keterbukaan ya dalam mengambil keputusan ataupun dengan pengelolaan keuangan terutama. Tanggung jawab juga, setiap kebijakan harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Kemudian ada kepemimpinan teladan. Nah, pemimpinan teladan itu memberi teladan yang baik kepada masyarakat, terutama publik ya. Tapi masih minim juga di negara kita. Kemudian etika dan pandangan Islam tentang korupsi. Bisa kita lihat ya di Quran Surah An-Nisa 58 ada tentang amanah. Amanah adalah kewajiban ya. Kemudian ada larangan memanai harta secara batil, yaitu Quran Surah An-Nisa juga nomor 29. Oke. Yang mana isinya adalah sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Korupsi adalah pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan oleh Allah dan masyarakat.
ya. Kemudian, dan janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Setiap rupiah yang dikorupsi adalah harta yang diambil secara tidak sah dan berdosa, ya. Lebih kurang seperti itulah yang saya mendapat pandangan etika dan pandangan Islam tentang korupsi, ya. Kemudian tokoh berintegritas atau inspirasi dari Indonesia, yaitu yang pertama adalah Bung Hatta, yang kedua adalah Jenderal Hugeng, ya, Hugeng bacanya. Nah, di sini Bung Hatta ini adalah sang proklamator, ya, jujur. Kemudian Jenderal Hugeng ini adalah simbol kejujuran dari Polri. Kita bisa melihat sejarah ke belakang, ya, mengenai tokoh berintegritas ini. Gerakan bersama melawan korupsi ini, ya, intinya kita harus ada kerjasama, ya. Perubahan tidak akan terjadi tanpa gerakan kolektif, ya. Kolektif ini berarti seluruh masyarakat kita harus kompak bagaimana untuk membasmi korupsi yang ada di negara kita ini, ya. Publik. Kemudian pendidikan anti korupsi sejak dini, ya, itu tadi. Kalau misalnya saudara-saudara nanti udah menjadi orang tua, ya, disarankan dari dini lah mendidik atau membimbing anaknya ke jalan yang benar, ya, tidak ada embel-embel ke korupsi, terkaitan korupsi. Kemudian ada peran ormas dan lembaga agama. Yang terakhir ada membangun etos kerja berbasis amanah, ya. Kalau peran ormas di sini kita lihat organisasi masyarakat dan lembaga keagamaan memiliki jangkauan luas untuk menyebarkan nilai-nilai agama, ya, terutama di bidang korupsi. Kemudian membangun etos kerja itu mengubah budaya kerja yang berorientasi keuntungan pribadi menjadi berorientasi pelayanan publik, ya, jadi kepentingan semuanya. Oke, ya. Kemudian ada bertindak untuk Indonesia bersih. Nah, ini ada solusi lah, ya. Korupsi adalah musuh bersama yang menghancurkan masa depan, dan setiap dari kita adalah bagian dari solusinya. Yang pertama, mulai dari diri sendiri, ya. Kalau kita mau berbuat baik, ya, kita harus mulai dari diri kita. Kalau diri kita merasa belum baik, ayolah kita perubahkan menjadi lebih baik lagi. Kemudian jadilah pengawas yang aktif. Nah, kita generasi sekarang, ya, udah punya gadget, udah punya, ya, sosial media yang udah canggih, ya, zaman sekarang itu bisa kita manfaatkan secara positif. Kemudian jadilah pelopor perubahan untuk berani jujur, ya. Kemudian berani melawan korupsi, tidak hanya dengan demo-demo yang tidak jelas, ya, tapi kita membuat Indonesia ini agar bersih dari yang namanya korupsi, ya. Karena kita punya tujuan yang mana Indonesia itu harus bersih dari korupsi. Oke, itulah pemaparan saya, ya, untuk tema dari etika dari melawan korupsi, membangun bangsa berintegritas pada mata kuliah etika pemerintahan. Sekian dari saya. Nanti ada beberapa tugas, ya, yang kita akan saling bisa sharing, ya, dari pemaparan yang saya sampaikan. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.